dalam rangka mengisi 11 tahun kiprah Banten Pos di Banten, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah melakukan inovasi dalam pelayanan publik, maka kali ini Banten Pos akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di Provinsi Banten. Juri penilaian penghargaan Banten Pos Award adalah dari akademisi Dr. Agus Ismaya dan dari praktisi Direktur Patiro Banten, Bapak Angga Andreas. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh Direktur Banten Pos, Ibu Rumi. Sebelum ke hasil, kita dengar terlebih dahulu penjelasan dari tim juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan atau apresiasi dari Koran Banten Pos ini adalah salah satu hal yang cukup menarik dalam rangka mendorong adanya inovasi dan perbaikan dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan dalam demokrasi selain kritikan juga dibutuhkan adanya apresiasi atas capaian kerja dan kinerja serta komitmen yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam proses pemberian pelayanan pada masyarakat. Saya bersama Patiro Banten yang bertindak sebagai tim juri Banten Pos Governance dan Corporate Award membuat beberapa indikator dalam rangka memberikan penilaian dan apresiasi terhadap kinerja dan komitmen dari pemerintah daerah tersebut. Adapun penilaian yang kami tetapkan yaitu dari kebijakan publik yang ditetapkan, inovasi program yang dilakukan, anggaran belanja yang dialokasikan, kemudian dari capaian kinerja yang didapatkan, serta komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat rentan. Penghargaan ini merupakan apresiasi dan bukan merupakan sebuah perlombaan yang berarti tidak ada yang nilai di atas ataupun yang di bawah. Namun, kategori yang ditetapkan kali ini adalah dengan melihat bagaimana kekhasan dari masing-masing daerah. Semoga dengan adanya penghargaan ini dapat memicu pembangunan di masing-masing daerah menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Direktur Patiro Banten, Bapak Angga Andreas, dipersilahkan untuk menjelaskan metode penilaian award ini. Terima kasih. Langsung saja terkait metode penilaian award ini, kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di seprovinsi Banten dalam menjalankan pemerintahan, kemudian dalam komitmen untuk pembangunan daerah di masing-masing wilayahnya. Gitu. Adapun terkait penilaian yang kami tetapkan, diantaranya adalah ada kebijakan publik yang ditetapkan. Nah ini kami lihat berdasarkan apa yang sudah dilakukan dan itu berpihak kepada masyarakat dan pembangunan di wilayahnya. Kemudian inovasi program yang dilakukan, apa saja inovasi-inovasi ini, sehingga ini menjadi sukses bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai output dan outcome dari perencanaan pembangunan daerahnya. Kemudian terkait anggaran belanja yang dialokasikan, ya kita tahu sendiri bahwa komitmen dari pemerintah daerah bisa kita lihat dari seberapa besar alokasi anggaran yang dikeluarkan terhadap program. Kemudian capaian kinerja yang didapatkan, serta terakhir komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat rentan. Nah, kita tahu bahwa di Provinsi Banten ini wilayahnya sangat beragam, bahkan ada dikotomi Banten Selatan dan Banten Utara, sehingga ini juga bisa kita lihat bagaimana keberpihakan pemerintah daerah dalam masyarakat urban maupun dalam masyarakat di daerah tertinggal seperti itu. Dan nanti akan dibacakan oleh Bu Direktur Banten Pos terkait penghargaan apa saja. Dan ini juga bagian dari apresiasi, ya, tidak hanya mengkritik dari versi masyarakat maupun media, tapi juga apresiasi karena setidaknya dinamika di pemerintahan daerah itu sangat beragam, ya. Ada ya muncul persoalan, tapi juga mereka punya effort dalam melakukan pembangunan, karena sejatinya pemerintah daerah itu bagaimana mereka ingin mewujudkan good governance di wilayah dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kita sudah sama-sama mengetahui kriterianya.
Nah, selanjutnya acara yang dinanti-nanti yaitu pembacaan penghargaan oleh Ibu Rumi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, saya cuma membacakan saja ya. Untuk wilayah Kota Tangerang Selatan, jenis penghargaan peduli terhadap disabilitas dan kesehatan. Indikator penilaiannya, komitmen alokasi belanja kesehatan tertinggi sejak tahun 2016 sampai 2020 dalam rentang 16 sampai 21%. Untuk Kota Tangerang, jenis penghargaan responsif terhadap pendidikan inklusif. Indikatornya ada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas dan Perwal nomor 73 tahun 2021 tentang bantuan operasional pendidikan inklusif. Untuk Kota Serang, penghargaannya kepedulian terhadap guru ngaji, marbot, dan pemandi jenazah. Indikatornya program intensif bagi guru ngaji, marbot, dan pemandi jenazah. Untuk wilayah Kota Cilegon, penghargaannya inovasi bidang pendudukan dan kependudukan. Indikator pembentukan SMP di Purwakarta dan beasiswa kuliah. Cakupan identitas NIK terpenuhi melalui inovasi program yang dilakukan oleh Kota Cilegon seperti program Senandungku, Selamat Datang Anakku, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak Untukmu. Dan Semedi 10 menit jadi, berarti berganti menjadi sandang gratis, pesanan datang gratis. Untuk wilayah Kabupaten Tangerang, jenis penghargaannya peduli kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Indikator penilaian ada Perbuk percepatan stunting dan KIBPL yang melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk wilayah Kabupaten Serang, penghargaannya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sekolah. Untuk indikator penilaiannya 1, cakupan betonisasi jalan poros di Kabupaten Serang tertinggi se-Banten. Komitmen peningkatan anggaran setiap tahun dan pelibatan pembangunan ruang kelas rusak bersama sektor swasta dan masyarakat swakelola. Nomor 7, wilayah Kabupaten Lebak, jenis penghargaan peduli terhadap sanitasi, ekonomi lokal, dan perlindungan perempuan. Adapun indikator penilaiannya 1, ada komitmen pendampingan rumah perempuan dan anak dan perlindungan perempuan di Kabupaten Lebak. Kedua, mendukung ekonomi lokal perempuan dan rumah perlindungan perempuan. Untuk Kabupaten Pandeglang, jenis penghargaannya tanggap terhadap bencana, mendukung ekonomi lokal dan perlindungan perempuan. Indikator penilaiannya 1, ada komitmen dari DPMPD untuk mendorong pelegalan BUMDes di setiap desa. Kedua, DP2KBP3A selaku responsif terhadap setiap kasus yang dilaporkan oleh vokal point di komunitas dan selalu siap memberikan peningkatan kapasitas kepada vokal point, melibatkan vokal point sumur kepada lokal point. Ketiga, melibatkan vokal point sumur dalam rapat koordinasi lintas sektor. Keempat, dukungan dari rumah kemasan dalam pembinaan UMKM. Kelima, adanya kurikulum kebencanaan masuk dalam kurikulum sekolah. Waduh, luar biasa ini. Untuk Pandeglang indikatornya paling banyak kayaknya. Kesembilan, penghargaan kita berikan, ini bukan daerah ini, ke Jamgrida. Indikasi jenis penghargaannya Good Corporate BUMD Banten. Indikator penilaiannya BUMD sehat dalam mengelola perusahaan atau selalu mendapatkan laba setiap tahunnya.
Yang ke-10, nah ini yang tamu kita tadi pagi nih, beliau Bapak Al-Kabar ya, PJ Gubernur Banten. Penghargaannya percepatan komunikasi dengan semua unsur kepemerintahan dan stakeholder. Indikator penilaiannya safari dalam waktu 2 minggu setelah pelantikan. Udah kan? Terima kasih. Semoga bisa dijadikan acuan ya untuk daerah-daerah yang lain, mungkin bisa mencontoh, bisa memperoleh penghargaan berikutnya yang lebih bervariasi lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rumi telah membacakan penghargaan untuk para pemerintah daerah di Provinsi Banten ini yang mendapatkan award. Sekali lagi kita apresiasinya dengan tepuk tangan. Baik, kita sudah menyaksikan penghargaan ini. Ya, insya Allah penghargaannya kita akan sampaikan nanti langsung ke pemerintah daerah masing-masing yang mendapatkan penghargaan. Kami persilakan kepada Ibu Rumi dan Bapak Angga kembali ke tempat. Ya, terima kasih.